Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 September 2024 ya, hari Senin, update penerusan daripada video yang kemarin. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, ini ada fundamental yang akan dipantau untuk nanti malam ya, 24/5. Itu ada 3 data yang mesti diantisipasi: indeks manajer pembelian, manufaktur, kemudian jasa dan kompositnya ya. Data yang sebelumnya itu dari manufakturnya kan 47,9, diperkirakan ada sedikit peningkatan menjadi 48,6. Kemudian kompositnya itu 54,6, diperkirakan sedikit ada penurunan menjadi 54,3. Dan terakhir adalah yang paling penting tentunya manajer pembelian dari segi jasanya ini 55,7, diperkirakan menjadi 55,3. Cuman kalau misalkan nanti yang keluar di jam 24.05 waktu Indonesia Barat ini ternyata di bawah daripada perkiraan dan di bawah daripada data yang sebelumnya, indeks dolar kemungkinan akan lanjut melemah dan gold ini mungkin akan lanjut menguat kembali. Tetapi kalau data yang keluar nanti itu misalkan di atas ataupun surprise ya, di atas data yang sebelumnya, apalagi di atas daripada perkiraan, tentunya dari segi jangka pendeknya kemungkinan malam ini sampai dengan besok di sesi Asia ada potensi indeks dolar akan menguat lebih lanjut, tetapi konteksnya hanya jangka pendek dan gold ini bisa jadi kedorong sedikit lebih dalam ke bawah ya. Cuman untuk fokusnya malam ini kalau menurut saya antisipasi aja 24/5 ini yang akan menjadi triggernya volatility kemungkinan akan sedikit meningkat, itu di kurang lebih di sekitaran 24.5 sampai dengan jam 10 malam lah dampaknya dari segi fundamental nanti. Sebelum masuk ke teknikalnya, untuk rekan-rekan yang mau trading ya dengan risiko kecil ataupun minim, bisa gunakan di link yang ada di deskripsi. Jenis akunnya adalah Sen, brokernya itu FBS, bisa cek sendiri di deskripsi. Kalau saya lihatin sih dari perforexnya sendiri itu lumayan banyak dan lengkap ya, termasuk USD Cina pun juga ada. Dari metal sendiri, gold euro, gold GBP, gold AUD pun juga ada tersedia. Kemudian dari metalnya termasuk palladium ataupun platinum juga ada. Kemudian dari CFD cash-nya, contoh misalkan kayak Nasdaq itu juga bisa di trade dengan akun Sen ya. Kemudian yang terakhir adalah dari cryptocurrency-nya itu juga ada Bitcoin, ada Bitcoin Cash, Ethereum itu juga ada. Jadi silahkan cek di link yang ada di kolom deskripsi. Jenis akunnya adalah Sen untuk menekan risiko yang lebih kecil dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Lanjut ke technical analysis. Pergerakan untuk indeks dolar ini, harga itu ke reject di resisten pertama weekly 101.26 ya, kurang lebih itu sedikit di bawah level area tersebut, tapi ke reject. Posisi sekarang itu berada di zona tengah atau sebagai pivotnya 100.84 ya, di kiri. Sebelum dia jebol di pivotnya bergerak ke atas, di sini juga ada zona demand. Jadi kuncinya malam ini ada di level area 100.68. Kalau misalkan tidak ada penutupan di bawah level area tersebut, ada potensi ini mungkin indeks dolar akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan level area 100.68 ini nanti dijebol, ada potensi ini mungkin akan retest kembali di support pertama weekly yang berada di 100.42. Kalau menurut saya kesimpulannya untuk indeks dolar ini kuncinya berada di bawah 100.68 ini yang akan menjadi kuncinya. Akankah kalau misalkan kedorong ke bawah mampu menahan pergerakan atau tidak? Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan malam ini sampai dengan besok di sesi Asia ada dua level area yang mungkin akan dituju, 100.42 sampai dengan 100.21. Tetapi kalau misalkan ini nanti mampu menahan pergerakan di antara 100.68 dan 100.84 ini, ketika ke bawah mampu menahan pergerakan, ada potensi kemungkinan akan retest di level area resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu yang berada di 101.47. Tentunya ini nanti triggernya ada di segi fundamentalnya. Selanjutnya untuk gold ya, pergerakan untuk gold dari segi video outlook kemarin itu sebenarnya planning cari ancang-ancang setup sell ya. Untuk planningnya ini sementara saya perkecil dulu. Kalau kita lihatin pergerakan saat ini itu kan sesuai yang diantisipasi sebenarnya. Harga ini kan tadi di sesi Asia dilanjut di sesi Eropa kan ada sedikit kenaikan ya, tetapi dia history high-nya itu berada di kurang lebih 2631 dan lumayan juga kedorong ke bawah. Untuk cari ancang-ancang setup sell kemarin itu kan ada beberapa level yang diantisipasi ya, dari level area SRP-nya yang kemarin saya pecah di resisten pertama weekly sampai dengan resisten kedua weekly-nya. Kalau misalkan saya pecah itu sebenarnya zona tengahnya itu berada di antara 2627, 2623 sebagai zona tengahnya, dan batas atas adalah 2637. Ini kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell, idealnya adalah di zona yang saya blok merah di sini. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss sebenarnya harus berada di atas 2645 ya, ruang gerak sekitar 180 sampai dengan 200 pip ini idealnya untuk stop loss. Kemudian
target terdekatnya kalau misalkan ini valid ya, hati-hati dikarenakan harga ini kan penurunan tadi itu kurang lebih ya, kalau saya perbesar 2612 sampai dengan 2613 pembulatan ketika mendekati level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Harga ini ada reaksi dan kepental kembali ke atas. Kuncinya untuk malam ini berada di kisaran level area 2637. Kalau misalkan level area tersebut tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Sekali lagi, kemungkinan planning sell ini akan aktif kalau misalkan rekan-rekan belum dapat entry posisi ya, cuman sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing karena belum tentu kebenarannya. Cuman untuk saya pribadi, saya lebih prefer nyari ancang-ancang setup sell sebenarnya berada di zona yang saya blok merah di sini. Kurang lebih itu level areanya adalah 2628 sampai dengan batas atas 2637. Dengan target terdekat itu saya sebenarnya ngincarin yang berada di 2596, batas maksimal itu berada di 2560 sebelum cari ancang-ancang setup buy untuk swingnya kembali ya. Tetapi karena harga ini masih ke reject di 2612, ini masih belum bisa dikatakan akankah valid harga ini akan lanjut ke dorong ke bawah atau tidak. Kalau misalkan sudah mampu melewati batas bawah 2612 ini sudah terkonfirmasi, baru ada potensi kemungkinan akan retest di level area 2600 sampai dengan 2696. Ini kemungkinan yang akan dituju next time-nya. Tetapi kalau malam ini level area 2612 ini masih bertahan, masih belum dijebol, atau minimal dari segi time frame 4 nanti di jam 9 malam body candlenya tidak mampu tutup di bawah level area 2612, hati-hati. Yang saya khawatirkan kemungkinan ini akan bermain-main di antara 2612 sampai dengan 2615, batas atas adalah 2637 sampai dengan 2631. Ini yang saya khawatirkan sebelum tren yang sebenarnya akan terjadi. Kesimpulannya untuk gold malam ini sampai dengan besok, kalau untuk planning saya pribadi kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya kurang lebihnya sekitar 180 sampai dengan 200 pip berada di atas 2642. Kemudian dari segi targetnya, saya nginjarin sebenarnya target pertama itu berada di 2596 sampai dengan 2587, ini sebagai TP1. TP keduanya itu berada di 2560 sebelum nanti di bawah, kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ini ada koreksi dan selesainya koreksi itu nanti sudah beres semua, baru cari ancang-ancang setup buy, itu tentunya sih lebih oke. Tetapi kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy di harga saat ini, kalau menurut saya ini kurang ideal ya, kecuali ada planning sendiri ya monggo. Kalau mau cari ancang-ancang setup buy di harga sekarang, tetapi hati-hati stop lossnya itu kalau menurut saya harus berada di bawah 2610 ya, antisipasi kalau misalkan ini nanti spek ke bawah ketahan di 2612, ada potensi juga bisa harga ini sideways terlebih dahulu, retest di level area 2637. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok, hati-hati kalau misalkan dijebol level area 2637, kemungkinan pergerakan masih belum jauh-jauh, ada potensi 2652 ini mungkin yang akan dituju, tetapi ini mungkin sedikit berat ya, kemungkinan retest sekali lagi di level area 2637 itu ada. Kemudian zona bawahnya yang mesti diantisipasi malam ini sampai dengan besok adalah 2612, 2596, batas maksimal 2587. Ini kalau misalkan mau kedorong ke bawah. Cuman untuk rekan-rekan saya sarankan sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk oil, pergerakan untuk oil ini masih sideways ya, atau STI USD ini masih sideways. Ini kalau menurut saya masih belum bisa digunakan untuk trade untuk saat ini ya. Cuman kalau untuk posisi swingnya saya sebenarnya lebih ngincerin posisi buy, tetapi saya akan menunggu di zona tengah atau sebagai pivotnya 69.58, itu yang pertama. Kalau misalkan gagal, kemungkinan planning buy saya itu saya nunggu di level area 68 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Posisi harga sekarang itu masih bermain-main di antara history high minggu lalu 7145 dan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 70.80 ya, kurang lebih di sini. Ini sideways masih belum break, akankah ini break ke atas atau break ke bawah, ini masih belum jelas. Hati-hati kalau menurut saya untuk oil saat ini posisi dengan harga kondisi saat ini ya, ini masih belum bisa digunakan untuk trade ya. Kemungkinan untuk besok akan saya update kembali, tetapi untuk zona pantaunya malam ini batas atas 71.45, kemudian hati-hati 70.80. Kalau misalkan harga bergerak ke bawah, di sini juga ada reaksi kurang lebih ya, hati-hati di level area 70 dan 69.58. Selanjutnya GBP USD
Pergerakan untuk GBP USD ini harga ini juga sempat spike ke bawah ya. Cuman untuk rekan-rekan kemarin kan planningnya cari ancang-ancang setup buy kurang lebih di zona tengah atau sebagai pivot atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Cuman dapat atau tidaknya itu kalau untuk posisi saya pribadi saya masih belum masuk ke market untuk saat ini di GBP USD ya. Zona pantaunya dikarenakan harga ini kan juga sempat ke reject ya, atau sebenarnya ini retest, dan level area 1.3255 ini mampu menahan pergerakan dan harga ini spike ke atas kembali. Selama harga malam ini tidak mampu bergerak di atas 1.3340 atau sebagai history high minggu lalu, ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah sekali lagi menuju zona tengah sebagai pivot sebelum upside kembali. Zona pantau untuk malam ini GBP USD, hati-hati di level area history high minggu lalu 1.3340, kemudian resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3302 sampai dengan physical price levelnya 1.3300. Tetapi kalau misalkan nanti lewat daripada jam 8 malam atau jam 9 malam harga bergerak di bawah 1.3302, hati-hati, yang saya khawatirkan ini mungkin akan kedorong ke bawah lebih dulu sebelum upside kembali. Zona pantaunya itu 1.3255 sampai dengan 1.3227 ini untuk zona pantau malam ini sampai dengan besok. Untuk planningnya kemungkinan saya akan menunggu setelah rilis dari PMI nanti ya. Kemungkinan kalau misalkan ada kesempatan harga bergerak di bawah 1.3302, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya day trade nggak bisa jauh-jauh, berada di antara 1.3255 dan 1.3227 untuk GBP USD. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya sama. Tentunya ini juga lebih ekstrim ya daripada GBP USD tadi. Harga ini sudah dijebol level area zona tengah atau sebagai pivotnya. Planning untuk di outlook kemarin kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivotnya itu dijebol, bertahan, saya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivot baru cari ancang-ancang setup buy. Aktual yang terjadi sama sekali tidak ada konfirmasi pembalikan arah untuk saat ini ya, ketika menyentuh level area zona tengah sebagai pivotnya 1.1129 sampai dengan 1.1114. Lebih kecenderungan harga ini bergerak ke bawah dikarenakan sudah mencapai level area support 1.1088. Kita lihatin dulu untuk malam ini dia mampu dijebol atau tidak. Kalau misalkan level area support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu yang berada di 1.1068 ini bertahan, kemungkinan bisa dijadikan cari ancang-ancang setup buy. Ini juga sudah saya bahasin di outlook ya. Kalau misalkan pivot dijebol sebagai skenario alternatif yang kedua, kemungkinan kalau cari ancang-ancang setup buy itu berada di kisaran level area support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu. Akankah valid atau tidak? Kemungkinan trigger yang akan menjadi penentunya nanti saat PMI ya. Kalau misalkan PMI-nya negatif, itu ada potensi ini mungkin akan lari ke atas, retest di antara resisten pertama weekly sampai dengan sub history high minggu lalu yang berada di 1.1189. Tetapi kalau ternyata PMI-nya itu nanti positif, yang saya khawatirkan ini nanti akan kedorong ke bawah, retest di support kedua weekly yang berada di 1.1028. Untuk posisinya saya masih belum ada, sebenarnya saya lebih ngincerin posisi buy, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan data dari PMI nanti itu positif, kemungkinan ada sedikit perubahan planning cari ancang-ancang setup sell itu sebenarnya juga bisa. Kuncinya adalah di level area 1.1144 sampai dengan zona tengah atau sebagai pivotnya untuk malam ini. Kalau misalkan dia gagal break ataupun kembali ke atas kembali, bisa jadi ini cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya day trade, tetapi dari segi target TP1 1.1068, TP2 adalah di level area 1.1028. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, menunggu data PMI beres dulu baru masuk ke teknikal kembali untuk cari ancang-ancang, entah itu nanti posisi buy ataupun posisi sell ya. Kemudian AUD USD, pergerakan untuk AUD USD statusnya saat ini masih flat, masih sideways. Kalau menurut saya ini masih belum bisa digunakan, baik cari ancang-ancang setup buy ataupun cari ancang-ancang setup sell-nya. Zona pantaunya untuk malam ini, hati-hati di level area history high minggu lalu yang berada di 0.6839 atau 68400-an kurang lebih. Kalau misalkan malam ini harga sekali lagi mampu bergerak di bawah 0.6815, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi dulu sebelum upside kembali, dan bisa jadi ini digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi konteksnya
hanya day trade. Dikarenakan ini masih belum ada konfirmasi, lebih idealnya itu kalau misalkan cari ancang-ancang setup ataupun sell stop, ini lebih ideal daripada masuk ke market sekarang ya. Yang saya khawatirkan ini nanti bergerak ke atas, itu yang saya khawatirkan. Kalau misalkan ada sell stop di sini, ini tentunya kalau harga bergerak ke atas ini nggak keambil tentunya lebih aman. Tetapi kalau misalkan keambil, risiko stop loss itu tidak boleh lebih dari batas maksimal adalah antara 30, batas maksimal 35 pip untuk AUD USD. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 45 pip yang berada di zona tengah atau sebagai pivot. TP maksimal itu berada di batas konfirmasi bawah 0.67500-an, ruang gerak sekitar 60-an pip lah. Ini tentunya sih ini lebih ideal untuk AUD USD. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini kedorong ke bawah harga ketika menyentuh zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi bawah 1.3576 ke reject, dan saat ini masih bermain-main di level area support. Untuk zona pantau malam ini USD CAD adalah selama dia tidak mampu membentuk low baru atau sebagai zona yang saya blok merah di sini 1.3533 tidak dijebol ke bawah, planning ini masih bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy. Untuk zona pantaunya 1.3576, 1.3590, 1.3605 ini kemungkinan zona pantau malam ini sampai dengan besok ya. Untuk planning buy-nya sebenarnya saya lebih ngincerin TP pertama itu berada di batas konfirmasi atas zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3605, TP maksimal adalah di 1.36300, ruang gerak sekitar 70-an pip. Ini untuk gambaran saya USD CAD. Jadi kuncinya adalah history low ini nanti malam di break atau tidak. Kalau misalkan tidak di break, planning cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan dijebol, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti spike ke bawah, ninggalin ekor aja dan pullback ke atas. Tetap waspadai untuk USD CAD. Selanjutnya untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga statusnya sideways. Level area resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support saat ini masih di retest. Akankah mampu menahan pergerakan atau tidak? Ini masih belum jelas. Tetapi untuk zona pantaunya malam ini ya, lepas daripada resisten pertama weekly atau yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, batas bawah kalau misalkan kedorong ya, kemungkinan nggak jauh-jauh malam ini berada di 0.84700 sampai dengan 0.8453. Tetapi kalau misalkan kedorong ke atas, ada potensi lepas daripada history high minggu lalu yang berada di 0.8516, kemungkinan ada potensi next targetnya adalah di 0.8558. Idealnya kalau menurut saya ya, cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya lebih ngincerin kalau misalkan harga sedikit mau kedorong ke bawah, tentunya sini lebih oke. Atau kalau mau trade breakoutnya posisi pembelian, tentunya sih ini mending sell buy stop di atas history high minggu lalu dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip berada di bawah support saat ini. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 40 pip, tentunya sih ini oke yang berada di resisten kedua. Atau kalau misalkan ini sedikit kedorong ke bawah ya, selama harga tidak mampu bergerak di bawah 0.84800, tentunya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya day trade, tentunya ini lebih ideal. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen statusnya untuk saat ini harga itu sempat tadi pagi itu retest di history high minggu lalu 144.51 dan kurang lebih ya pas harga ini ke reject. Hati-hati, planning sell di sini masih belum bisa digunakan dikarenakan ya harga bergerak balik di atas resisten pertama weekly 143.69 ya. Kuncinya untuk malam ini kalau menurut saya ya, pantau aja di zona yang saya blok biru di sini. Kalau misalkan dia break atas, ada potensi ini mungkin USD Yen itu akan terkoreksi ke atas dari segi time frame H4 ke atas. Zona pantaunya adalah di 146.15. Tetapi kalau misalkan malam ini tidak mampu bergerak di atas level area 144.500, yang saya khawatirkan ini nanti ada sedikit kenaikan kemudian drop menuju zona tengah atau retest di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 142.04 di sini, baru ada kecenderungan potensi koreksi sebelum downset lebih dalam kembali ya. Untuk USD Yen malam ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu, tetapi untuk zona pantaunya sampai dengan besok malam yang mesti diantisipasi adalah di antara 142.04 sampai dengan 141.400-an sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian 143.700 history high minggu lalu 144.51, batas maksimal adalah di 144.15. Kalau misalkan malam ini mampu lepas di 144.
500-an lah kurang lebih sebagai psikoprice levelnya. Kemungkinan akan cepat bergerak ke atas sebelum harga ini lanjut ke bawah kembali. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan dengan planning dan analisa rekan-rekan semua. Jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.